Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan yang mulia ini nama saya Devi Novendika ingin menyampaikan materi tarik tasyrih. Langsung saja kita mulai materinya. Yang pertama, sunnah dan kedudukannya dalam menetapkan hukum. Sunnah secara bahasa berarti metode dan jalan mencakup yang baik maupun yang buruk. Sunnah dengan makna ini telah digunakan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun segala hal yang muncul dari diri Rasulullah SAW hanya dianggap sebagai perilaku beliau selaku pemimpin bagi kaum muslimin berdasarkan ketentuan kemaslahatan mereka. Hal tersebut hanyalah hakikat dari diri beliau sementara dan dapat berubah sesekali kemaslahatan yang ingin dicapai. Ia bukanlah syariat bagi kaum muslimin dimanapun dan kapanpun. Jikalau saja sunnah adalah syariat yang wajib diikuti, maka niscaya beliau dahulu memberitahukan untuk membukanya sebagaimana yang beliau lakukan dalam Al-Quran. Namun beliau justru melarang untuk menulisnya. Kehujaan sunnah. Kaum muslimin telah sepakat bahwa apa saja yang berasal dari Rasulullah berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan dalam urusan syariat atau urusan kepemimpinan dan kehakiman, dan ia mewakili kepada kita dengan jalur periwayatan yang salah, maka ia menjadi hujah bagi kaum muslimin dan menjadi sumber syariat yang mana para mujahid menyimpulkan darinya berbagai hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan para mushaf. Sunnah Nabi adalah
pokok besar atau pokok nomor 2 dari pokok-pokok dalil syariat. Kedudukannya tepat berada setelah Al-Quran. Wajib diikuti. Bagaimana kewajibannya mengikuti Al-Quran? Banyak perkataan yang menunjukkan kehujaan sunnah, di antara adalah nas dalam Al-Quran. Selanjutnya, kehujaan sunnah yang sahih, baik yang mutawatir ataupun ahad. Sunnah mutawatir ataupun sunnah ahad yang syai, yang memenuhi syariat atau syarat adalah dalam hafalan sanad yang bersambung dengan selamat diri syahid serta kecatatan yang menjadi argumen yang wajib diikuti dan diamalkan. Adapun sunnah mutawatir, perkaranya jelas karena ia memiliki sumber yang pasti dari Rasulullah SAW. Adapun sunnah yang ahad, walaupun sumbernya belum pasti dan Rasulullah SAW tetap ketidakpastian ia menjadi definisan berkat syariat-syariat yang terpenuhi pada para perawi seperti al-adalah dan ketelitian dalam hafalan. Keunggulan yang dimiliki oleh sesuatu yang belum pasti ini cukup menjadi dasar akan wajibnya beramal dengannya. Selanjutnya, syariat orang-orang yang menentang kehujaan sunnah. Setelah memahami perkara ini, maka kita dapat melihat bahwa sunnah Rasulullah SAW merupakan kedayaan yang subur dalam menjelaskan memicau hukum global di dalam Al-Quran. Selanjutnya, mutawatir dan ahad. Al-muwatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lazimnya mereka terhindar dari melakukan dusta mulai dari awal hingga akhir sunnah, dan mereka semua bersandar kepada panca indera. Jumlah jalur dalam perwayatan ini tidak ada batasannya. Ancaman yang dianggap dalam masalah ini adalah hendaknya jumlah para perawi pada tiap riwayat cukup untuk dipercaya dan hati merasa tenang dengan jumlah tersebut, serta mustahil kemungkinan terjadi
kesepakatan menyandarkan perkataan pada panca indera seperti mendengar atau menyaksikan. Al-mutawatir menginformasikan ilmu yang sangat penting. Tidak seorang pun mengetahui sebuah periwayatan yang memenuhi syariat mutawatir melainkan ia mendapatkan rasa yakin. Baiklah, saya akan melanjutkan materi siang tadi yang berjudul perhatian ulama terhadap tajrid hadis, mengetahui letaknya dan mempermudah dalam mengungkapkan statusnya. Banyak kalangan ahli hadis yang memperhatikan penulisan kitab-kitab, menyebutkan serta menjelaskan kedudukannya. Baiklah, kita lanjutkan. Hadis-hadis masyhur atau maudhuh palsu yang menyebar di lintasan masyarakat. Banyak dari kalangan ulama di berbagai masa yang memberikan pemerhatian terhadap hadis-hadis yang sering diucapkan orang. Mereka menjelaskan derajatnya dan memaparkan yang dohib palsu atau bahkan yang tidak memiliki sumber sama sekali, walaupun tersebar di lintasan-lintasan masyarakat. Dan sebagian dari mereka ada yang hanya memberikan perhatian terhadap hadis maudhuh saja. Kitab-kitab terpenting yang memperhatikan hal tersebut adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu awal pembukaan sunnah pada zaman Rasulullah SAW. Sebagaimana diketahui bahwa orang-orang Arab sebelum datangnya Islam tidak mengenal menulis dan membaca, namun mereka yang merupakan pusat perdagangan menjadi saksi atas keberadaan sebagai orang yang bisa menulis dan membaca pada saat itu. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, meskipun sebagai sejarah mencatat bahwa jumlah mereka hanyalah belasan orang, sebagai pendapat segelincir orang yang bisa menulis. Kita lanjutkan. Awal pembukaan sunnah pada zaman Rasulullah SAW. Begitu juga dengan hadis Sahifah Ahli. Hadis yang terdapat dalam kitab Auru bin Hazm yang mencakup kewajiban-kewajiban sunnah dan
tembusan juga hadis yang terdapat dalam kitab As-Sahdah Fa. Kita lanjutkan. Ijtihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlandasan pada mematuhkan Allah dan berdepan dari keyakinan, sehingga urusan manusia lurus di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah seharusnya para rasul pada rangkaian dakwah mereka yang mendatangi seluruh aspek kehidupan manusia. Di antara hal penting dalam dakwah tersebut adalah hendaknya kaum muslimin dididik untuk tunduk kepada apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perintah maupun larangan, dan hendaknya kepribadian mereka dibangun atas jalan yang lurus sehingga berjalan sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lanjutkan. Disebutkan dalam kitab hadis tentang kehormatan kota Mekah di dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, darinya tidak boleh dicongkel. Abbas berkata, wahai Rasulullah, selain rumput berzikir, karena sesungguhnya ia digunakan untuk kuburan dan rumah mereka. Maka beliau menjawab, ya, selain rumput zikir. Sisi pengambilan dalilnya adalah bahwa Rasulullah pada awalnya melarang memotong rumput. Selanjutnya, talaqi, pengambilan ilmu para sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat menggambarkan tentang demokrasi sebenarnya yang didukung oleh setiap orang pada saat itu. Karena antara diri beliau dan diri para sahabat tidak ada pembatas yang menghalangi beliau dari mereka ataupun sebaliknya. Beliau bergaul, berpergian, dan mereka pun berkeinginan untuk bertemu dengan beliau, serta begitu juga menyertainya untuk mengetahui darinya dan petunjuk
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Penjagaan Al-Quran di atas lembaran dan di dalam dada. Pembahasan ini biasanya diahlikan oleh para ulama. Istilah dengan asbaul Quran, mengumpulkan Al-Quran, istilah mengumpulkan Al-Quran terkadang digunakan untuk memakai penjagaan Al-Quran seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Inna alaina jam'ahu wa Qur'an, yang artinya sesungguhnya atau sungguhnya kami menjaga di dadamu dan dadamu untuk membaca Al-Quran. Kalian dapat saya sampaikan, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menunjukkan materinya. Ciri khas penetapan hukum dalam Al-Quran dan Sunnah. Telah kita isyaratkan sebelumnya bahwa tasyri' pada metode Mekah menetapkan pondasi-pondasi dan kaidah-kaidah yang dibangun di antaranya tasyri' pada periode Madinah dan tasyri' periode Madinah merincikan hukum-hukum yang dibangun di atas tasyri'. Metode Mekah di sini kami paparkan kepada Anda sejarah tasyri' untuk sebagian hukum-hukum tersebut. Yang pertama, urusan ibadah. Nas yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwa penetapan syariat solat adalah pada awal diutusnya Nabi sebagai Rasul, sebagaimana yang tersirat di dalam surah Al-Azzamil, ya masuk surat yang pertama kali diturunkan. Baik, kita akan lanjutkan. Kaidah Al-Quran itu dengan perkalahan sesungguhnya kami, maka dari itu sebagian ulama berpendapat bahwa hukum solat satu malam penuh pada awal mulanya adalah wajib, kemudian diturunkan ke peringatan setelah 16 bulan sebagaimana yang terkandung pada bagian akhir surat tersebut dengan mewajibkan sholat pada sebatas malam saja. Ibnu Abi Harim meriwayatkan bahwa kewajiban sholat dikhususkan untuk Rasulullah SAW. Beliau menjalani
kewajiban tersebut selama 1 tahun. Tersebut selama 10 tahun. Para ulama telah bersepakat bahwa kewajiban solat 5 waktu diturunkan pada malam Isyrah dan Mi'raj yang terjadi 1 tahun sebelum peristiwa hijrah. Awal kewajibannya adalah 50 waktu, tetapi kemudian diringankan sehingga menjadi 5 waktu, sebagaimana yang telah diriwayatkan pada hadis tentang Isyrah dan Mi'raj. Setelah diriwayatkan secara syai dan Aisyah berkara, sesungguhnya solat 5 waktu diwajibkan pada malamnya 2 rakaat dan 2 rakaat kemudian jamak. Jumlah rakaatnya ditambah untuk solat saat kemukim yang jumlah rakaat tersebut yaitu 2. Segala perlindungan kepada Allah dan kejahatan jiwa kita dan keburukan kita, barang siapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada seorang pun yang menolaknya. Azan disyariatkan pada tahun pertama setelah hijrah. Azan mengundang lafal-lafal yang telah diketahui dan diisyaratkan untuk keurusan duniawi. Dengan azan, para sahabat mengamati masuknya waktu solat, kemudian berkumpul untuk melaksanakan solat tersebut. Baiklah, kita akan lanjutkan. Ketika pagi tiba, aku mendatangi Rasulullah SAW dan memberitahukan apa yang kulihat di dalam mimpiku. Kemudian beliau bersabda, itu adalah mimpi yang benar. Insya Allah berdirilah bersama Bilal dan sampaikanlah kepadanya apa yang engkau mimpikan agar ia mengamatkannya. Baik, kita kelanjutkan. Permulaan syariat puasa adalah setelah hijrah, yaitu ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah dan melakukan puasa Asyura sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Itu sejarahnya puasa. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi melakukan puasa Asyura. Lalu beliau bersabda, mengapa kalian mengerjakan ini? Mereka menjawab, hari ini adalah hari ketenangan, hari ketika Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari musuh-musuh mereka. Karena itu Musa berpuasa, maka beliau pun bersabda, aku telah berhak untuk memuliakan Musa berpuasa. Maka beliau pun bersabda, aku telah berhak untuk memuliakan Musa
daripada kalian. Kemudian beliau pun berpuasa pada hari tersebut dan memberitahukan untuk melakukannya. Dalam riwayat lain, beliau bertanya kepada mereka, "Hari apakah hari ini sehingga kalian berpuasa?" Mereka menjawab, "Hari ini adalah hari yang agung, hari ketika Allah menerapkan Musa dan kaumnya dan melarang Firaun beserta pengikutnya. Karena itu Musa berpuasa hari tersebut untuk menyatakan syukurnya." Kita akan lanjutkan. Zakat fitri atau jiwa diwajibkan pada tahun kedua Hijrah sebelum diwajibkan zakat tersebut. Jadi hukumnya sholat zakat tersebut wajib. Baik, itu saja pemaparan materi saya untuk kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.